Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amman. Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita untuk bermuajah kembali. Ya. Walaupun saya pribadi mungkin agak lupa ya wajah-wajahnya seperti itu. Ya, tapi mungkin ibu-ibu masih ingat ya, alhamdulillah seperti itu. Ya. Nah, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Nah, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kajian siang menjelang pagi menjelang siang hari ini adalah tentang menata hati menjadi insan yang soleh. Ya. Nah, jadi permasalahan hati di dalam agama Islam itu termasuk hal yang prinsip, ya, dan itu bagian dalam ya namanya usuluddin, ya, jadi pokok agama. Ya. Nah, kenapa? Karena memang ya kemuliaan seseorang itu dilihat dari hati. Kebaikan seseorang itu dilihat dari hati. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seseorang itu dari ya penampilan, dari lahiriah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari ya ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Nah, oleh karenanya ya manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk yang paling baik. Ya, maka dalam surat ya At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Nah, artinya dibandingkan dengan ya makhluk yang lain, ya manusia itu Allah muliakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dengan sesuatu yang paling mulia di dalam jasad manusia itu yang disebut dengan apa? Hati. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hati ya, ya. Kalau kita bicara hati itu ya, posisi atau letaknya di mana hati? Ya. Coba. Hati itu di mana tuh? Ya, sering kita bicara tentang hati. Ya, hati itu kan dalam tubuh kita. Nah, tapi posisinya di mana? Ya, ada hati yang sifatnya itu organ namanya apa? Liver. Ya, tapi ada hati yang itu sebetulnya apa? Ada di dalam jasad kita dan itu sesuatu yang sangat vital. Ya, kalau kita berbicara tentang hati ini, yang dimaksud adalah apa? Organ yang disebut dengan jantung. Ya. Nah, maka di dalam hadis Nabi SAW disebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadi kulluh wa idza fasadat fasadal jasadi kulluh. Kalau segumpal daging ini ya baik, maka akan baiklah anggota badannya. Kalau segumpal daging ini rusak, maka akan rusaklah anggota badannya. Itulah yang disebut dengan kolbu. Nah, cuman masalahnya apa? Kolbu itu sering diterjemahkan dengan hati, ya, sehingga banyak orang ya agak sulit untuk memahami ya. Kalau di dalam jasad ini ada hati, oh berarti liver dong. Nah, padahal sebetulnya yang dimaksud dengan al-qalbu itu bukan hati dalam arti liver, tapi dia adalah apa? Jantung. Nah, jantung itu posisinya di dada sebelah kiri.
ya. Nah, sehingga nanti yang namanya jantung itu punya dua fungsi. Ada fungsi yang sifatnya lahiriah, ya, jantung itu sebagai tempat pusat peredaran darah, ya. Tapi jantung juga punya fungsi secara batiniah, ya. Jantung itu tempatnya iman, tempatnya takwa, termasuk di dalamnya apa? Semua rasa itu ada di dalam apa? Jantung. Ya, semua rasa ini di jantung. Ya. Nah, maka nanti apa? Yang menjadi target utama daripada syaitan untuk menggoda atau mengganggu manusia adalah apa? Di jantungnya. Ya, di jantung. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, ya, inna syaitana yajri min bani adam majrad dam. Syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia itu dengan aliran darah. Nah, sehingga darah itu diedarkan, dipompa oleh namanya apa? Jantung. Nah, sehingga ini akan memberikan kita satu hubungan yang sangat kuat antara sifat perilaku yang tidak baik, yang negatif dengan kerja jantung, ya. Sehingga nanti apa? Sifat perilaku emosi negatif itu, ya, itu akan mempengaruhi secara apa? Yang namanya fisik. Ya, maka nanti ada penyakit namanya apa? Psikosomatis. Penyakit kejiwaan, ya, yang berdampak pada apa? Fisik, ya, karena banyak pikiran, masalah yang belum selesai, kemudian ujian bertubi-tubi, ya, sehingga akhirnya apa? Ketahanan atau imunitas secara kejiwaannya menurun. Kalau imunitas kejiwaan itu menurun, maka apa? Ya, syaitan akan semakin menguasai hati manusia. Kalau hati sudah dikuasai oleh syaitan, maka apa? Perilakunya pun akan diarahkan kepada apa? Sesuatu yang tidak. Ya. Nah, nanti kita akan bahas, ya, bagaimana nanti apa? Emosi-emosi positif, perbuatan baik itu akan memicu satu hormon di dalam diri manusia, namanya ada hormon endorfin. Ya, hormon endorfin itu apa? Hormon untuk menciptakan apa? Ya, kalau kita untuk moodnya, ya. Maka kalau misalkan ini pangapunten, ya, ini ibu-ibu, ya, perempuan itu kan sering mengalami namanya apa? Swing mood, ya. Moodnya itu nggak karu-karuan. Seperti itu. Apalagi nanti, ya, bagi mereka yang masih mengalami siklus haid, ya, itu kadang-kadang apa? Ya, sering muncul namanya apa? Bad mood. Ya, jadi moodnya itu apa? Nggak baik. Ya, karena memang apa? Ketika dalam kondisi haid itu, ya, peredaran darah itu apa? Ya, tidak normal. Ya. Sehingga orang yang haid itu di dalam, ya, Al-Quran disebut dengan apa? Yang namanya kotor. Sehingga sesuatu yang sangat mudah untuk apa? Diganggu oleh syaitan. Ya. Nah, makanya nanti yang namanya wanita, ya, memiliki perasaan yang, ya, sangat halus. Ya, perasaannya sangat halus. Ya. Saking halusnya itu apa? Disenangi oleh makhluk halus. Saking halusnya, ya, jadi sangat mudah, ya, seperti itu. Maka nanti kalau kita lihat misalkan, ya, gangguan-gangguan secara psikis, ya, atau nanti apa penyakit-penyakit yang kaitan dengan masalah kejiwaan, ya, ataupun yang lainnya, itu lebih banyak apa perempuan. Bahkan tingkat stres wanita itu 2 kali lebih besar daripada apa perempuan. Nah, maka nanti yang paling sering muncul sakitnya apa? Asam lambung, ya, aslamnya naik, ya, apa namanya GERD, ya, seperti itu. Atau nanti misalkan apa? Migrain, ya. Nah, migrainnya juga apa? Waktu-waktu tertentu saja, ya.
Nanti pas tanggal tua itu migrain muncul. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Menata hati itu menjadi penentu bagi seseorang nanti pada hari kiamat. Ya. Nah, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya. Nah, artinya apa? Ya, ketika pada hari kiamat seseorang itu ya tidak bisa menghindar dari yang namanya ketetapan Allah seperti apa? Harta seseorang tidak bisa melindungi ya dari azab Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya apa? Ya, anak-anak yang kita miliki tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan apa? Qalbun salim, hati yang selamat. Nah, hati yang selamat inilah hati yang ditata, ya, hati yang dirawat, hati yang dibersihkan, hati yang dijaga. Ya, kalau misalkan kita secara fisik, ya kita kan merawat, ya, dengan mandi, ya, merawat, ada perawatan secara khusus, mungkin ibu-ibu yang lebih tahu ya, seperti itu. Ya, ada namanya apa? Krimnya, ada serumnya, ada kolagennya, ya, seperti itu. Nah, namanya hati pun juga apa? Perlu dirawat. Ya. Yang namanya fisik itu dia akan tumbuh ya dan berkembang mulai dari anak-anak, mulai dari bayi, anak-anak sampai dewasa seperti kita, nanti kembali lagi kepada apa? Ya, masa seperti anak-anak. Yang namanya hati pun juga akan berkembang. Ya. Jadi kalau hati itu nanti ibu-ibu ibarat kalau kita punya tanah liat. Ibu-ibu tahu tanah liat ya? Kalau tanah liat itu nanti dibiarkan, dia akan mengering dan mengeras. Kalau sudah mengering mengeras, kemudian kita kasih air, nah kira-kira bisa nggak tanah itu menyerap air? Tentu tidak bisa, karena sudah apa? Sudah lama mengering, sudah lama mengeras. Nah, berbeda kalau tanah liat ini kita sirami setiap hari. Ya, tanah itu akan apa? Ya, akan subur. Sehingga ketika airnya itu ya mengenai tanah tersebut, dia akan apa? Menyerap. Nah, begitu pula dengan hati. Ya. Jadi kadang-kadang saya sering mendapatkan dan menemui ya ada orang yang sudah sepuh ya, sebentar lagi mau meninggal, tapi kalau ditanya, "Ibu dulu sholat enggak?" "Wah, saya enggak sholat, Ustaz." Ya, sudah sejak kapan enggak sholat? Sejak dari saya bang belum menikah. Sebelum menikah belum sholat, sekarang sudah apa? Sepuh seperti itu. Itu walaupun dinasehati, ya, maka apa? Kadang-kadang apa? Enggak mempan. Ya. Jadi sama seperti laki-laki nih, saya sering menyampaikan ke bapak-bapak yang disebut dengan ahli hisab. Apa bukan ahli hisab itu? Yang suka merokok itu dinasehati itu susah. Ya, mau pakai logika seperti apa juga apa nggak mempan. Ya, seperti itu. Walaupun sudah sakit dan lain sebagainya masih apa? Ya, nggak mempan diberi nasihat. Nah, begitu juga kalau hati itu apa? Sudah keras. Ya, kalau hati itu sudah keras, nasihat itu sulit masuk. Kalau hati itu sudah keras, ayat Quran yang didengar apa? Tidak membekas. Kalau hati itu sudah keras, ya, maka apa? Nasihat itu apa? Ya, akan masuk telinga kanan, keluar telinga apa? Kiri. Ya. Bahkan nanti kalaupun dia itu baca Quran, ya, tapi kalau hatinya sudah keras, maka apa?
Quran itu hanya sampai di tenggorokannya saja, ya, sehingga tidak membekas. Nah, inilah sebetulnya ya ini yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau majelis taklim ibu-ibu itu sangat banyak. Ya, cari majelis taklim bapak-bapak itu susah. Ya, bapak-bapak itu susah majelis taklim itu. Yang banyak itu apa? Ibu-ibu. Nah, tetapi apa? Yang harus kita pikirkan adalah banyaknya majelis taklim itu seharusnya apa? Membuat orang yang ikut hadir itu apa? Ada perubahan-perubahan. Ya, bukan perubahan seragamnya aja. Ya, kadang-kadang kan seragam ini, seragam itu, ya. Tapi perubahan apa? Mulai dari pola pikir, ya, mulai dari perilaku, termasuk di dalamnya adalah apa? Orientasi dalam hidup. Ya. Apalagi nanti mereka yang sudah masuk usia lansia atau pralansia, ya, kadang-kadang di situ sudah ada namanya apa? Yang namanya emptiness. Apa emptiness itu? Merasa kesepian. Ya, anak-anak sudah mandiri, sudah menikah, punya keluarga sendiri, ya, seperti itu. Di rumah tinggal apa? Ya, berdua dan seterusnya. Kalau tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, nah maka nanti apa? Hatinya itu tidak tertata dengan baik. Kalau hati tidak tertata dengan baik, maka akan sulit dan berat ya untuk apa? Mengakhiri usia ini dengan namanya husnul khotimah. Ya. Nah, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa menata hati atau apa saja yang harus kita lakukan ketika kita hendak menata hati? Yang pertama adalah apa? Muhasabah. Ya, apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Ya. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita mengintrospeksi diri, mengenal lebih dalam tentang diri kita. Dan apa saja yang menjadi penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Baik. Ya. Kita ini siapa sih? Nah, kemudian apa? Kita ini punya kecenderungannya seperti apa? Karena nanti begini. Setan itu akan menggiring manusia dalam hal yang tidak baik sesuai dengan kecenderungan dan kecondongannya orang tersebut. Ya, contohnya misalkan ada orang yang dia itu emosional. Nah, maka nanti setan itu apa? Ya, mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan emosionalnya. Baik nanti mungkin apa? Sedikit-sedikit malas. Ya, sedikit-sedikit butuh, sedikit-sedikit apa? Orang diblokir nomornya, sebentar-sebentar keluar dari grup. Nah, itu. Ya, baru berteman misalkan apa? Beberapa bulan nanti sudah apa? Ya, pisah lagi. Ya, awalnya sama-sama bikin majelis taklim, kemudian gak cocok, bikin lagi majelis taklim ya, lain ya. Seperti itu. Nah, itu dari sisi apa? Emosional. Nah, maka kita apa? Introspeksi. Oh, saya ini kelemahannya apa? Dari sisi apa? Emosional. Nah, maka itu yang diperbaiki. Ya. Ada juga misalkan apa? Orang itu kecenderungannya ya dalam masalah apa? Harta. Nah, maka dia didorong dalam apa? Masalah seperti itu. Sehingga nanti apa? Dia tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Yang penting apa? Saya bisa mendapatkan apa yang saya apa? Ingin. Nah, maka dia didorong di situ. Ya. Nanti ada lagi misalkan apa? Ya, orang itu yang kecenderungannya itu berkaitan dengan apa? Dengan masalah syuhrah. Apa itu syuhrah? Ingin tampil, ingin terkenal dan lain sebagainya. Nah, didorong di situ. Maka nanti masuk di situ ada namanya ria, ya, ada namanya sombong. Nah, di situ. Nah, inilah sebetulnya kita apa? Bermuhasabah diri itu apa? Ya, kira-kira kita ini apa sih kekurangan dan penyakitnya yang sering ada dalam apa?
hati kita, ya. Nah, maka nanti di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap kalian itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhir. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Yang pertama, introspeksi diri, muhasabah, ya, mengenal diri kita sendiri lebih dalam lagi tentang apa penyakit-penyakit yang menyerang hati kita, sehingga hati ini apa? Selalu meredup, ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Melakukan perbaikan diri, ya, atau bahasa kerennya namanya apa? Hijrah, ya. Nah, perbaikan diri atau apa? Hijrah, ya. Dan hijrah ini harus dimulai dengan apa? Dengan bertaubat. Nah, taubat itu adalah bentuk pengakuan kita akan apa? Ya, apa yang sudah kita lakukan berupa apa? Keburukan. Ya, maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu banyak kesalahan, dan setiap orang yang banyak melakukan kesalahan adalah apa? Orang yang banyak bertaubat. Ya, kita dahulu kenal namanya tobat apa? Sambal. Nah, tobat sambal. Tobat itu memang harus seperti itu. Ya, bukan berarti tobat sambal itu apa? Tobat nanti apa? Mengulangi lagi, enggak. Tapi prosesnya seperti itu. Ya, tetapi yang perlu untuk yang dipahami, tobat itu punya apa? Masa aktifnya. Ketika masa aktif itu habis, maka apa yang dilakukan? Diperbaharui. Nah, terus begitu. Itu yang namanya apa? Taubat, sampai akhirnya manusia pada tingkat namanya apa? Taubatan nasuh. Ya. Di mana taubat ini tidak hanya kita sebagai manusia biasa, para nabi dan rasul pun, ya, itu diperintahkan Allah untuk bertobat. Ya. Misalkan dalam surat An-Nasr, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab." Nah, pertanyaannya, apakah para nabi dan rasul butuh dengan taubat? Sedangkan mereka orang yang terjaga dari apa? Kesalahan. Nah, taubat itu bukan sesuatu yang tercela. Ya. Bahkan taubat itu adalah bentuk pengaturan Allah supaya hamba tersebut lebih baik dari sebelum. Karena kalau tidak seseorang itu ditakdirkan, ya, melakukan kejelekan, kemudian dia diberikan hidayah taufik untuk bertobat, maka apa? Dia tidak akan lebih baik. Atau kita misalkan merasa, oh, saya ini udah baik, ya, kayaknya saya nggak ada kekurangan. Nah, itu nggak mungkin orang yang seperti itu apa? Dia, ya, tergerak hatinya untuk bertobat. Tapi kalau dia merasa, oh, saya ini banyak apa? Kekurangan, saya ini banyak apa? Kesalahan dosa, maka apa? Dia tergerak untuk apa yang namanya bertobat. Ya. Nah, sehingga apa? Orang yang bertobat bisa saja setelah dia tobat, maka apa? Kondisinya lebih baik daripada apa? Sebelumnya. Ya, lebih baik daripada sebelumnya. Itulah yang namanya apa? Ya, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Ya. Dan saya kira nanti banyak ya contoh-contoh orang yang mungkin dahulunya, ya, kehidupannya masa lalunya kelam, tapi setelah Allah berikan hidayah kemudian dia bertobat, maka itu jauh lebih baik. Ya. Tapi kita yang mungkin merasa, oh, ini sudah baik-baik semua, kemudian apa?
Ya, dorongan untuk bertobatnya tidak sekuat seperti mereka yang dulunya dalam kondisi hidup yang di masa tidak. Nah, maka inilah yang sebetulnya perlu dilakukan. Yang kedua, perbaikan diri, hijrah, dan itu dimulai dari taubat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Ya, mengkadaburi Al-Quran. Ya, mengkadaburi Al-Quran. Nah, disinilah kita perlu untuk meningkatkan kembali ya tentang proses kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, memang betul nanti Al-Quran itu ada pahalanya ketika dibaca. Ya, ada manfaatnya minimal nanti memberikan ketenangan dan lain sebagainya. Tetapi fungsi tujuan daripada Al-Quran yang utama itu adalah hudan lil muttaqin, hudan lin nas, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, maka bagaimana cara kita mengambil petunjuk dari Al-Quran? Itulah tujuan dari kita membaca. Ya, nah maka sekarang ini sudah ada namanya mushaf, ya, namanya Hidayatul Quran, petunjuk Al-Quran. Jadi nanti ayat ini petunjuknya apa, ayat ini petunjuknya apa, ayat ini petunjuknya apa. Nah, begitu yang harus kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran, ya, sehingga betul-betul Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Ya, jadi kalau kita lihat dalam posisi apapun kita, ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha, sebagai mungkin nanti aktivis, ya, atau nanti sebagai kepala rumah tangga, sebagai apa saja, maka petunjuk di dalam Al-Quran sudah lengkap. Ya, nah, tinggal masalahnya kita ini mau mengambil petunjuk itu atau tidak. Nah, nanti ya, kalau sudah kita menjadikan Quran sebagai petunjuk dan kita merasakan petunjuk itu, maka Al-Quran itu bisa menjadi syifa. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surat Al-Isra ayat 82, ya, kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai syifa. Apa itu syifa? Kesembuhan untuk penyakit hati. Ya, kok saya ini hati saya ini kok seringnya iri, hasad, dengki. Nah, bagaimana obatnya? Baca Quran. Ya, kok hati saya ini ya, kadang-kadang gelisah, ya, khawatir, was-was, maka obatnya ya. Nah, bahkan ada orang yang kadang-kadang Ustaz, saya ini kok susah tidur ya, sudah minum obat juga masih susah tidur, saya bilang baca Quran, ya, insya Allah kalau baca Quran itu mudah tidur. Ya, sama dengan kita baru baca selembar sudah kan, ya. Ya, nah, tapi kalau baca WhatsApp itu ya nggak ngantuk ya, seperti itu. Ya, nah, kenapa? Karena Quran itu di dalamnya ada syifa, karena dia secara ini ilmu pengetahuan, ya, mampu untuk membuat relaksasi di dalam hati dan jiwa manusia. Ada namanya fungsi relaksasi. Ya, yang saya mau gitu, fungsi relaksasi. Ya, nah sehingga ya yang namanya sedih, ya, gundah gulana, kemudian ya mungkin stres, depresi, khawatir, was-was, ya, bahkan nanti bisa seperti anxiety atau GERD dan lain sebagainya, itu dari karena ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ya, dicari obatnya, pakai obat dalam bentuk apapun susah.
Ya, kenapa? Karena yang menjadi masalah adalah qalbnya. Ya, tapi kalau nanti bisa berinteraksi dengan Quran, mentadaburi Quran dan lain sebagainya, semakin kita terus berinteraksi, maka kesembuhan itu akan semakin ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ya, bagaimana kita bisa menata hati, menjaga kelangsungan amal kebaikan. Ya, dalam hadis yang sangat populer ini kita sudah pernah mendengar. Ya, wa kana ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Ya. Jadi amal yang dicintai oleh Allah, ya, yaitu amal yang terus menerus walaupun itu apa? Sedikit. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti monggo ya ibu, kalau yang butuh senderan, butuh selonderan, ya apa. Memang ciri khas pengajian lansia itu begitu. Oke, nggak apa-apa bu itu bu. Jadi memang biasanya kalau pengajian yang lansia itu semuanya di pojok. Ada senderannya. Ya. Nah, jadi apa? Menjaga kelangsungan amal itu apa? Yang penting sedikit, tapi apa? Rutin atau terus menerus. Ya. Dan untuk bisa kita istiqomah dalam amal itu apa? Kita mulai dari hal yang kecil. Ya. Nah, maka nanti ada hadis ini, kisahnya itu berkaitan dengan apa? Ketika Aisyah radhiyallahu anha itu ya meminta kepada Nabi SAW pendapat tentang kemana yang Masya Allah itu ya rajin sholat malam. Ya, kata Nabi, maka apa? Beramallah seperti apa yang kalian mampu. Karena Allah tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Artinya apa? Yang namanya amal itu juga mengalami namanya kebosanan. Ya, itu yang disebut dengan namanya apa? Futur. Ya, seperti itu. Nah, kalau contohnya yang sangat konkret, kita di bulan Ramadan. Ya. Awal-awal Ramadan, semangat, mau baca Quran, seperti itu. Nanti pas sudah masuk 10 hari kedua, sudah apa? Berkurang lagi. 10 hari ketiga, begitu. Ya, seperti itu. Jadi yang namanya amal itu ada kebosanan, dan itulah sifat manusia. Nah, maka nanti apa? Supaya kita tidak bosan, maka apa? Mulai dari yang kecil, yang mudah, ya. Kemudian nanti apa? Meningkat pada hal yang lebih berat, terus begitu. Ya. Apalagi nanti apa? Hal-hal yang kecil ini sesungguhnya apa? Menjadi sesuatu yang bisa lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu dengan apa? Keikhlasan dan juga apa? Kesabaran. Ya. Jadi jangan sampai kita menyangka masuk surga itu harus dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang wah tidak. Ya, mungkin kisah yang ibu sudah pernah dengar. Ya, ada seorang wanita pelacur yang bertobat, kemudian setelah itu apa? Memberi minum kepada seekor anjing. Memberi minum pada seekor anjing itu kecil. Ya, tapi dengan sebab itu Allah masukkan wanita tersebut ke dalam. Ya, jadi jangan sampai kita istilahnya melihat harus yang besar itu. Ya, yang kecil saja kalau itu dilakukan dengan ikhlas maka itu akan apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang kelima, ya, bagaimana kita bisa menata hati, yaitu apa? Mengisi waktu dengan zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Berzikir dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu wadhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam surat Al-Ahzab
ayat 41 sampai 42. Al-Ahzab 41-40. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa yang dimaksud dengan zikir yang banyak itu? Apakah kita mengucapkan Allahu Akbar 1000 kali, membaca Alhamdulillah 1000 kali? Itu tidak disebut dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu adalah apa? Setiap aktivitas kita selalu diiringi dengan zikir. Ya, kalau kita perhatikan, kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu semuanya ada zikir. Nah, bangun tidur zikirnya Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita minum Bismillah. Setelah itu Alhamdulillah. Masuk kamar mandi, ya, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi, ghufranaka. Kita berwudu, Bismillah. Setelah itu kita mengucapkan zikir, ya, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kalau kita pergi ke masjid, keluar rumah, ada zikirnya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Masuk ke dalam masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikir. Ya, misalkan ibu-ibu masuk pasar, apa zikirnya, Bu? Ya. Kalau masuk pasar yang diingat apa? Nah, belanjaannya apa aja? Ya. Apa bisa? Ya. Jadi nggak mikir zikirnya apa ini seperti itu. Ya. Nah, begitu. Ibu-ibu naik kendaraan ada apa? Zikirnya, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu minal muqrinin. Ya, ibu-ibu nanti apa? Masuk, ya, ke rumah ada zikirnya, Bismillah walajna wa Bismillahi kharajna. Mau makan ada zikirnya, Bismillah. Setelah itu apa? Alhamdulillah. Ya. Bahkan ketika kita bersin saja ada zikirnya, Alhamdulillah. Nah, itu yang disebut dengan zikir yang banyak. Ya, jadi bukan zikir banyak itu apa? Ya, takbir 1000 kali, ya, Alhamdulillah 1000 kali. Enggak. Ya, zikir yang banyak itu setiap aktivitas kita apa? Berzikir. Nah, maka nanti apa? Di dalam surat Al-Ahzab 41-42 itu ditegaskan wasabbihu bukratan wa asila. Maka minimal zikir yang dirutinkan itu adalah apa? Bukratan wa asila. Di pagi dan di sore hari. Itu minimal. Ya. Di pagi ada namanya zikir pagi. Di sore ada namanya zikir sore. Itu minimal. Ya. Minimal yang perlu untuk kita rutin. Nah, dengan cara seperti itulah apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah maka hati itu akan apa? Tenang. Ya. Nah, maka nanti ini ya, ini kita harus ini Bu ya, apa namanya? Mengenal karakter bagaimana syaitan itu membuat kita menjadi cemas, takut, khawatir. Pertama, syaitan itu selalu menggiring kita apa? Khawatir dengan sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang. Artinya apa? Kita ini mikirnya terlalu panjang. Ya. Ini contoh ya, contoh misalkan. Ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang ibu punya anak masih TK. Nah, dia punya tetangga. Tetangga itu anaknya sudah kuliah. Kemudian ngobrol, Bu, anaknya kuliah di mana? Oh, anak saya kuliah di sini. Ya, itu kalau kuliah semesternya berapa, Bu? Oh, kalau semesternya UKT-nya sekian. Ya, langsung apa? Mikir. Wah, mahal ya, seperti itu. Padahal anaknya masih TK. Ya, anaknya masih TK. Nanti aja mikirnya kalau anaknya sudah mau masuk kuliah, anaknya masih TK sudah mikir, oh, kuliah mahal ya, seperti itu. Ya. Nah, berpikir terlalu jauh itu adalah karakter apa?
godaan atau gangguan setan. Ya, jadi memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, atau yang kedua, karakternya apa? Yang kedua, yang membuat sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi. Sudah terjadi masih dipikir, oh kenapa ya, kenapa ya? Ya, padahal di dalam hadis Nabi SAW disebutkan apa? Seandainya seseorang itu mengatakan, oh seandainya dulu, oh seandainya dulu, itu adalah apa? Membuka pintu sen. Nah, bagaimana cara untuk menutupnya? Kita mengatakan qadarallahu wa masya'a wa fa'al. Oh, itu semua sudah takdir Allah, apa yang dikehendaki pasti terjadi. Nah, maka kita ini sebagai orang Islam sangat beruntung. Kenapa? Dalam masalah musibah ini kita boleh beralasan dengan takdir. Ya, misalkan, oh dapat musibahnya sudah takdir, sudah. Oh dapat musibah ini apa? Sudah takdir. Dapat musibah sudah takdir. Itu lebih meringankan kita. Ya, kenapa? Semuanya kembalikan kepada apa? Takdir. Ya. Nah, yang menjadi orang itu mungkin dia depresi, stres dan lain sebagainya adalah apa? Belum bisa menerima takdir. Ya, dalam bahasa kita namanya apa? Belum bisa semeleh. Apa semeleh itu? Legowo, ridho, ya. Karena apa? Tidak ada kemampuan bagi manusia siapapun, ya. Dia punya jabatan yang kuat, punya harta yang banyak untuk bisa apa? Melawan takdir Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa. Ya. Maka satu-satunya, ya, sikap atau hati yang perlu ditata adalah apa? Menerima dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu. Ya, walaupun nanti apa? Wah, ini butuh proses, iya. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Ya, kenapa? Karena kesedihan itu bagian daripada apa? Nyanyian setan. Jadi kita sedih itu apa? Setan itu apa? Senang. Seperti itu. Kalau kita sedih, ya, seperti itu. Nah, maka itu adalah karakternya, ya. Berpikir sesuatu yang belum terjadi, kemudian kita apa? Sedih dengan sesuatu yang sudah apa? Terjadi. Nah, disitulah nanti akhirnya apa? Orang itu akan apa? Mulai depresi, ya, ada stres dan lain sebagainya. Dan itu nanti terlihat dari mana? Dari raut wajah. Raut wajah itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Kalau hatinya bahagia gembira itu raut wajahnya beda. Ya, tapi kalau hatinya ini kok penuh dengan masalah, itu dari wajahnya apa? Kelihatan. Bahkan dari pancaran matanya juga apa? Kelihatan. Ya, seperti itu. Nah, maka nanti kalau dalam ilmu kesehatan atau medis itu, ya biasanya nanti ada namanya apa? Ada umur biologis, ada umur itu apa? Ya, asli. Misalkan umur biologis kita misalkan 50, tapi kita kelihatannya seperti orang yang umur berapa? 60 tahun. 10 tahun lebih tua. Nah, bisa jadi apa? Nah, ada pikiran, ada sesuatu yang, mohon maaf ini ya, kadang-kadang diampet, ya, apalagi suami dan istri kadang-kadang seringnya apa? Ngampet, ya, suaminya ngampet sama istrinya, istri ngampet sama apa? Suaminya, ya, karena apa? Nggak enak dan seterusnya, ya. Nah, mengampet itu bisa menjadi apa? Salah satu sebab penyakit. Ya. Nah, yang keenam, ya, bagaimana kita menata hati, yaitu dengan apa? Bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, jadi tidak dapat dipungkiri lingkungan circle itu akan memberi pengaruh kepada apa? Pribadi seseorang. Ya,
Sehingga atmosfer kebaikan itu akan kita rasakan dari apa? Lingkungan kita. Ya. Nah, walaupun kadang-kadang apa? Kita perlu bersabar dengan lingkungan kita. Karena apa? Tidak semuanya mesti cocok dengan Nabi saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang berdoa, berzikir di pagi dan sore hari untuk mengharapkan ridho Allah. Ya.